Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulsum pagi ini mengenai sifat pemurah, Pak. Menjadi sifat pemurah. Di mana kalau kita lihat di medsos itu, Pak, banyak orang yang pemurah ya, Pak ya. Itu membuat kita kadang-kadang ternyuh, Pak. Kita husnuzon ada, Pak, ya, berprasangka baik saja kepada orang-orang yang diberi rezeki lebih dan menampakkan sifat pemurahnya. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh kita semua. Asal niatnya yang benar, niatnya bukan untuk riya. Sebab memang ini kalau sifat pemurah dalam bersedekah ini ditampakkan akan rawan, kecuali kita dibekali dengan iman yang kuat. Seorang pemurah yang mempunyai sifat pemurah ini tentu Allah akan menyukainya. Innallaha karimun yuhibbul kurama. Allah itu maha pemurah dan menyukai orang-orang yang pemurah. Nah, pemurah ini dalam berbagi bisa berbentuk apa saja. Bisa berbentuk materi, tenaga, pikiran, bahkan hanya sekedar senyuman, Pak. Ini menjadikan sifat-sifat pemurah. Tapi sifat pemurah ini pun perlu diperhatikan. Ada rambu-rambunya. Ya, itu, Pak. Tidak boleh berlebih-lebihan. Bahasa Jawanya apa? Nyah-nyoh itu, Pak ya. Loman gitu ya, Pak Haji Tato ya. Loman gitu, nyah-nyoh. Itu nggak boleh berlebih-lebihan. Ada rambunya. Karena kalau orang yang nyah-nyoh tadi, Pak, itu malah bisa tercela dan menyesal. Ini kata Allah, Pak. Ya. Bukan saya yang bilang. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 29, Pak. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Surat Al-Isra ayat 29. Udah ketemu ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taj'al yadaka ma'lulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda malumam mahsura. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Ini maksudnya pelit, Pak. Jangan kikir. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya menjadi sangat pemurah. Nanti kamu tercela dan menyesal. Benar, Pak Jul ya? Iya. Jadi ada rambu-rambunya, tidak boleh berlebih-lebihan. Artinya ya proporsional, terus apa itu? Sesuai dengan targetnya. Tapi ini lihat konteksnya juga, Pak. Karena nanti di bawah itu ada banyak sahabat yang menginfakkan hartanya sebagai sifat pemurah itu semuanya. Jadi kita lihat konteksnya. Kalau kebutuhannya ini barangkali untuk keperluan suatu negara, di mana negara dalam keadaan genting yang memang harus membutuhkan donasi, nah itu dibolehkan, Pak. Asal dengan catatan pemimpinnya amanah, ya kan Pak Bani? Iya. Kita
Kita satu grup Pak di Gernas Pak. Jadi kalau pemimpinnya amanah, wah, saya yakin rakyatnya pasti ikhlas rela itu memberikan hartanya. Di antara sifat pemurah itu berkorban dengan jiwa dan hartanya. Ini menjadi puncak daripada sifat pemurah. Jiwanya berkorban untuk menyelamatkan agama. Misalnya ada perang agama, kita harus ikut perang. Jiwa kita ikut berperang. Bisa juga jiwa kita untuk berdakwah. Dan juga hartanya untuk menunjang kehidupan sosial dengan mengulurkan tangannya di pintu-pintu kebaikan. Ini menjadi puncak daripada sifat pemurah, yaitu dengan jiwa dan hartanya. Orang yang mempunyai sifat pemurah biasanya Pak memiliki tawakal yang kuat, ya. Zuhud yang mantap. Zuhud tahu Pak zuhud? Zuhud itu artinya tidak kesengsem dengan dunia Pak. Tapi bukan meninggalkan dunia, bukan mati-matian ngerjar dunia, bukan. Tapi sebaliknya, dia semuanya akhirat, sedangkan dunia biasa saja. Oleh karena itu sesungguhnya sifat pemurah ini terkait dengan keimanan. Dan iman itu tidak bercampur dalam diri seorang dengan kekikiran. Sifat pemurah seorang yang beriman itu tidak bercampur dengan kekikiran. Wong namanya juga pemurah, ya kan Pak? Pemurah nggak mungkin dia kikir. Nah, Rasulullah SAW menggambarkan dalam sabdanya, al-mu'minu urun karimun. Seorang mukmin adalah yang mulia, lagi pemurah. Mulia dan pemurah. Maka kalau ada di hati kita ada orang sifat beriman, menjadi yang mulia dan pemurah. Wal fasiqu khabbun laim. Dan orang yang fasik itu penipu dan tercela. Wala yajtami'us suhu wal imanu fi qalbi abadin abada. Tidak pernah berkumpul sifat kikir dan iman di hati seorang hamba selamanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Berarti sifat pemurah itu harus tertanam di hati orang mukmin, Pak, supaya mulia dan tidak tercela. Namun pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau kita mau menjadi sifat pemurah tapi kita nggak punya income atau income-nya sedikit? Apa yang harus dikeluarkan? Apa yang harus disedekahkan? Ya, tenaga Pak, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tenaga, pikirannya, ya. Sekalipun sumber pemasukannya itu sedikit, tetapi Al-Quran menuntunkan, Pak, tetap mempunyai sifat pemurah. Karena sifat pemurah ini tidak terkait dengan banyak sedikitnya harta. Nah, ini dikasih tahu sama Allah di surat Ali Imran ayat 134. Ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i. Yaitu orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit.
Jadi sempit pun kita itu dianjurkan, sangat dianjurkan tetap untuk menjadi sifat pemurah. Sifat ini mungkin orang yang dalam keadaan sempit ini ya mungkin porsinya aja yang berbeda. Ketika waktu lapang mah gampang Pak ya. Tapi ketika sempit, kalau ukuran saya mungkin ya hitung-hitungan ya Pak ya. Mana yang lebih prioritas dulu. Tapi tetap ada yang harus disisihkan untuk diinfakkan. Berapapun itu Pak. 1.000, 2.000. Kalau Pak Haji Tato beda. Iya kan Pak? Ya jadi sedekah ya sedekah aja gitu Pak. Nggak usah ngelihat orang yang disedekahi pun juga nggak usah dilihat Pak. Jadi mungkin orang yang disempitkan tadi tetap dianjurkan untuk sedekah meskipun mungkin porsinya yang berkurang. Sebagaimana kisah Rasulullah SAW diberi daging oleh sahabatnya. Rasulullah bertanya, tahukah kamu dari siapa ini? Maksudnya ketika Rasulullah diberi daging. Ini berasal dari Barirah yang fakir. Garis bawah ini, Barirah yang fakir, artinya orang yang kesusahan, dan dari sedekah yang diberikan kepadanya. Saya bacakan hadisnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bilahmin. Rasulullah SAW diberi daging. Qala, beliau mengatakan, ma hada, apa ini? Qalu sayun tusaddiqa bihi ala Barirah. Sesuatu yang disedahkan dari Barirah. Beliau SAW bersabda, walaha shadaqatun walana hadiyah. Ini adalah daging yang disedekahkan baginya dan hadiah untuk kita. Ini orang yang fakir aja memberikan daging kepada Rasulullah. Dengan ini dia mendapatkan 2 pahala. 1 pahala sedekah dan kedua hadiah. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, seorang Barirah tidak memiliki apa-apa selain makanan untuk 1 hari itu. Ini menunjukkan sifat pemurah. Intinya sedekah ya sedekah saja itu. Tidak perlu melihat, mengorek siapa yang disedekahi. Baik itu orang yang baik kepada kita maupun yang buruk kepada kita. Ini yang sulit Pak. Kalau orang yang buruk itu tetap kita sedekahi, biarin saja, nanti Allah yang ngurus Pak. Tapi bagi kita mungkin sebagian belum bisa Pak. Coba Pak, Bapak ada orang jahat, Bapak yang kasih setiap bulan kasih ekonominya Pak, tapi dia jahat sama kita, kira-kira gimana? Kesel ya Pak ya? Kesel ya? Makanya ada kisah, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah hendak menyetop sedekahnya kepada saudaranya karena ada sesuatu yang membuat beliau Abu Bakar ini jengkel, kesel itu. Padahal notabene setiap harinya atau mungkin setiap minggunya itu dibantu ekonominya. Tapi saudaranya itu malah ikut menfitnah putrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh. Sehingga ketika terdengar sampai Abu Bakar, beliau ini ya tentu marah karena ini sifat manusia Pak. Dan dia mengancam untuk tidak mau
membantu lagi. Maka setelah kira-kira 1 bulan itu turun ayat, Pak. Ayat di surat An-Nur ayat 22, Pak. Surat ke-24 ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wa sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yatfahu ala tuhibbuna ayyughfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah itu mau mengampuni, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ini teguran, ayat ini turun teguran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Jadi intinya, ya tadi saya katakan, sedekah-sedekah saja. Yang setiap bulan kita sudah kasih ke orang, biarin saja, Pak. Perkara orang itu baik atau enggak, udah itu urusan Allah. Kalau bisa, Pak, mudah-mudahan bisa, Pak. Memang ini tidak gampang, kalau kita terjadi seperti ini nggak gampang, Pak. Sebab sifat pemaaf itu juga sifat yang dicintai Allah. Makanya kalau kita mau ada orang bersalah dan dia mengakui kesalahannya, maafkan saja, Pak. Karena Allah Maha Pemaaf. Nah, ayat An-Nur, surat An-Nur ayat 22 ini adalah teguran kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa sampai Abu Bakar ditegur? Karena beliau ini salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk surga, Pak. Masa orang mau masuk surga masih ada apa itu, bibit-bibit kedengkian? Enggak bakal, Pak. Makanya dibersihkan dengan teguran. Maka ketika Abu Bakar ini mengetahui, sudah disampaikan, maka dia dengan lapang hati memaafkan dan terus memberikan bantuan ekonominya. Ini tentu Allah mengajarkan kepada kita semua untuk mempunyai sifat pemaaf. Sehingga ketika kita nanti dihisab, sudah tidak ada ganjalan lagi, Pak, dengan sesama manusia. Ya, kemudian sifat pemurah yang bentuknya sedekah yang paling utama adalah dimulai dari orang yang menjadi tanggungannya atau kerabat dekat. Ya Rasulullah, ayu shadaqati afdalu. Wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling utama? Qala juhdul muqilli wa bata' biman ta'ulu. Rasulullah menjawab, kadar yang mampu ditanggung orang fakir, dan mulailah dari orang yang engkau tanggung. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau kita cocokkan hadis ini selaras dengan surat Al-Baqarah ayat 177 dan 215. Itu dimulai dari orang tua, terus kerabat, terus anak yatim,
fakir miskin. Dia pantau ya. Dalam hadis lain disebutkan afdalu dinar. Dinar yang paling utama, dinarun yungfikur rajulu ala iyalihi, yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Nih, harta yang utama adalah diinfakkan kepada keluarganya. Kemudian wadinarun yungfikuhur rajulu ala dabbati fi sabilillah, dan diinfakkan untuk tunggangannya di jalan Allah. Dan dinar yang diinfakkan untuk seseorang bagi sahabatnya yang berjalan di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Itu sedekah utama. Jadi ada kriterianya. Ya, dia ada urutannya. Nah, setelah itu, selain sedekah yang utama, ini sedekah yang paling besar pahalanya. Ini juga mungkin Bapak juga pengen punya pahala yang besar. Rasulullah pernah ditanya, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Maka Rasulullah menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun tahsal faqara wa ta'mulul ghina. Bahwa sedekah yang paling besar, engkau bersedekah sedangkan engkau dalam kondisi sehat. Sebab kalau sakit kadang-kadang ya itu Pak, susah. Karena ada prioritas. Dan dalam keadaan punya harta, tidak pelit, dan dalam keadaan takut miskin. Wah, jadi orang yang takut miskin tapi bersedekah itu pahalanya besar. Dan wa ta'mulul ghina, yaitu mengharapkan kaya. Karena ada feedbacknya Pak, orang yang bersedekah dengan keyakinan bahwa apa yang dikeluarkan pasti semuanya akan kembali kepada diri kita. Pasti akan dilipat gandakan. Ada kan di surat Al-Baqarah itu. Bisa 10 kali, bisa 100 kali, 700 kali gitu. Tapi kita nggak tahu kapan, kita nggak tahu dibalasnya apa di dunia, apa di akhirat. Tapi yang jelas menjadi sifat pemurah ini tentu pasti akan disukai Allah. Di antara sifat istimewa bagi orang yang tertanam dalam dirinya itu sifat pemurah, tentu ia tidak akan menolak setiap diminta. Nah, ini susah lagi Pak. Rasulullah itu tidak pernah menolak Pak. Apa saja yang kalau dia punya, dia diminta, pasti ia berikan. Ketika beliau diberi hadiah burdah, pakaian, padahal beliau saat itu sedang membutuhkannya. Seseorang sahabat melihat dan berkata, "Ya Rasulullah, iksuniha." Ya Rasulullah, pakaian itu bagus, maka berikan kepadaku. Maka ketika sahabat yang lain melihat, kalau ditanya begitu, Rasulullah menjawab, "Ya, akan aku berikan." Tapi ketika ada sahabat yang melihat bahwa burdah yang diberikan kepada Rasulullah ini sedang dibutuhkan Rasulullah, maka sahabat mengatakan, Rasulullah SAW mengambilnya karena membutuhkannya. Kemudian engkau memintanya, dan engkau sudah mengetahui bahwa Rasulullah SAW tidak pernah diminta sesuatu lalu menolaknya. Orang yang meminta ini pun menjawab, "Wallahi, demi Allah, tidaklah aku memintanya
kecuali aku mengharapkan berkahnya ketika Rasulullah SAW pernah memakainya. Semoga aku dikafani padanya ketika aku mati. Jadi sahabat tadi minta burdah Rasulullah itu hanya mengharapkan berkahnya ketika sudah dipakai oleh Rasulullah. Sampai sebegitunya, dan Rasulullah ketika diminta tidak menolak, diberikan saja. Ya, sulit nggak Pak Kira? Enggak kan? Enggak. Ini kalau Bali Pak jaket ini bagus nih jaketnya, ini buat saya cocok Pak. Kasih Pak. Wanitiro. Iya. Baik, kita lanjutkan. Siapa yang paling pemurah? Yang paling pemurah ya pasti Allah Pak. Karena Allah beda dengan makhluknya. Laisa kamisli sayun. Allah itu tidak setara dengan siapapun. Tapi Allah ini Maha Pemurah, kadang mewajibkan hambanya ketika meminta dengan syarat. Yaitu Pak, ada syaratnya. Kalau kita tadi sedekah ya sedekah saja lah, terserah. Kamu mau baik apa enggak terserah. Tapi Allah kadang memberikan syarat. Kita ambil contoh Al-Baqarah 186 Pak. Ketika ada orang berdoa, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, ini syaratnya ya. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Ya. Sesungguhnya aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Tapi syaratnya hendaklah mereka ini memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Ya, itu syarat. Contoh lain ini saya ambil di dalam hadis Pak, di mana Allah itu malu karena tidak memberi kepada hambanya yang berdoa, padahal dia mengadahkan tangan berharap untuk dikabulkan doanya. Tetapi karena orang yang berdoa ini syaratnya tidak terpenuhi, Allah malu. Allah mengembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Inna rabbakum hayyin karimun yastahyi min abdihi antarfa'a ilaihi yadaihi fayaruddu ma sifron. Sesungguhnya Allah Maha Hidup lagi Maha Pemurah. Maha Hidup dan Maha Pemurah. Allah merasa malu kepada hambanya bahwa seseorang mengangkat kedua tangannya kepadanya, lalu ia mengembalikan dalam keadaan kosong, tidak dikabulkan karena syaratnya tidak terpenuhi. Apa syarat berdoa ini Pak? Selain tadi memenuhi perintah dan beriman. Nah, ini orang ini melanggar perintah Allah. Kan diharamkan sesuatu yang haram Pak. Kalau makanannya, pakaiannya itu haram, pasti tidak dikabul. Ya. Nah, maka perlu diperhatikan ketika kita berdoa, bermunajat kepada Allah, tentu harus memenuhi persyaratannya. Nah, kemudian sifat pemurah ini menjadi ciri orang beriman. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Memuliakan tamu ini gimana, Pak? Ketika ada tamu datang, itu ada perintah yang disegerakan, Pak. Kan ada 5 itu yang disegerakan. Nanti kita bahas di episode berikutnya, Pak. Yang pertama, ketika tamu datang segera memberikan jamuan. Minimal ya air putih lah, Pak. Minimal. Terus yang disegerakan lagi adalah menguburkan jenazah, menikahkan anak yang sudah ba'at, terus membayar hutang dan bertobat. Betul. Itu ada 5. Nanti kita bahas ya, Pak, di waktu lain. Nah, orang yang mempunyai sesuatu di rumahnya ketika ada tamu tapi tidak mau menyuguhkan walaupun hanya sekedar air putih, yang paling tidak ditawarkan lah itu dikatakan oleh Nabi tidak ada kebaikan. Ini sifat pemurah itu seperti ini, sampai-sampai kalau ada tamu dan kita mempunyai sesuatu disuguhkan. Kata Rasulullah SAW, la khaira fi man la yadifu. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak memberikan jamuan. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, jadi sifat pemurah ini sesuatu yang sangat bagus, yang disukai oleh Allah dan membuat kita banyak berteman dengan sesama manusia. Karena fitrahnya sebenarnya manusia ini tidak pelit, Pak. Fitrahnya, Pak, tidak pelit. Karena orang yang pelit itu pasti dekat dengan neraka. Orang yang pemurah dekat dengan Allah. As-sakhyu qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minan nas. Terus jauh dengan neraka. Jauh apa? Ba'idu minanar. Orang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Maka sesatinya seseorang itu mempunyai fitrah, yaitu yang jauh dari sifat kikir. Nah, orang yang jahil, orang yang bodoh tapi pemurah, ini lebih dicintai Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi pelit. Ya. Orang bodoh nggak apa-apa, tapi pemurah Allah lebih suka. Dengan sifat pemurah itu, Allah akan memberikan hidayah daripada orang yang sudah ahli ibadah tapi pelit. Ya. Dan terjadinya kekikiran itu karena setan punya peran besar, Pak. Setan punya peran besar untuk menggoda supaya hati seseorang itu jauh dari sifat pemurah. Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari sifat kikir dan sifat penakut. Doanya begini, Pak. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli. Pendek kan, Pak? Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kikir dan aku berlindung kepadamu dari sifat penakut. Ya, syukur bisa dihafalin. Nah, apabila seseorang ini sudah kehilangan sifat pemurah dengan harta dan jiwanya, niscaya ia telah berjalan menuju dalam kebinasaan. Pasti akan binasa. Sebagaimana yang di Quran itu digambarkan orang-orang terdahulu.
Kata Rasulullah SAW, jauhilah sifat kikir. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kamu dengan sifat kikir, menyuruh mereka bersifat kikir, maka mereka kikir. Menyuruh mereka memutuskan silaturahim, maka putus silaturahim. Dan menyuruh mereka berbuat fasik, maka mereka berbuat fasik. Nah, itulah peran setan menggoda kita. Maka kita berlindung kepada Allah dengan berdoa. Nah, terakhir berkaitan dengan sifat pemurah ini tampak pada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Seakan-akan Rasulullah ini membuka donasi, Pak. Nah, dalam tanda kutip ya, membuka donasi. Di mana ketika kaum muslimin mau berperang, maka Rasulullah SAW mengumumkan bahwa kita perlu dana, perlu peralatan. Maka apa yang dibutuhkan dari sahabat-sahabat untuk memberikan kontribusinya? Rasulullah meminta para sahabatnya agar bersedekah dan berinfak kepada kaum muslim yang ikut berperang tapi tidak mempunyai bekal. Saat itu Utsman bin Affan menyumbangkan 300 ekor unta. Kira-kira berapa, Pak? Kalau kemarin saya googling berapa harga unta satunya, itu sekitar 30 sampai 50 juta. Nih Utsman menyumbangkan 300 ekor unta. Kalau 300 kali 30 juta saja 9M ya, Pak. 9M. Itu untuk berperang, untuk berperang. Dan dia menyedekahkan uang tunai senilai 1000 dinar. Maka melihat keadaan itu Rasulullah bersabda, setelah hari ini apa yang dilakukan Utsman tidak akan membuatnya miskin, justru makin bertambah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Kemudian Umar bin Khattab datang lalu menginfakkan sebagian hartanya. Dari ayah Zaid bin Aslam, ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullah memerintahkan kami untuk bersedekah. Dan kebetulan aku, kata Umar, mempunyai harta. Maka pada hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka ia sedekahkan separuh daripada hartanya. Ya, separuh daripada hartanya. Lalu Rasulullah bersabda, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar menjawab, sebanyak ini pula. Artinya ia masih mempunyai setengah dari apa yang disedekahkan. Berarti tadi Utsman yang orang yang kaya raya menyedekahkan 300 unta dan 1000 dinar. Kemudian Umar bin Khattab separuh hartanya. Lalu kemudian datang Abu Bakar tanpa mengetahui seberapa banyak harta yang disumbangkan oleh para sahabat. Dia nggak tahu sahabat ini nyumbang berapa-berapa. Abu Bakar datang lalu berkata kepada Rasulullah, seluruh hartaku aku infakkan. Bisa gini? Susah, Pak. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar menjawab, aku masih punya Allah dan Rasulnya. Melihat ini, gimana sikap Umar? Umar nangis, Pak. Umar yang maha apa ya? Wah, yang maha kuat ya. Bukan maha kuat, Pak. Yang kuat aja, Pak. Yang hebat aja itu bisa mewek melihat sikap Abu Bakar ini. Apa kata beliau? Saya tidak akan pernah mengalahkan Abu Bakar. Jadi setiap kejadian ini memang Abu Bakar lah yang paling utama.
Kan pernah ditanya ketika kumpul-kumpul, siapa yang sudah sholat tahajud? Saya. Siapa yang sudah melayat? Saya. Abu Bakar selalu menjawab begitu. Jadi ada padanya itu kebaikan-kebaikan. Nah itulah makanya jangan ada orang itu yang mencela sahabat-sahabat Nabi. Hatta apa yang ia sedekahkan oleh seseorang itu sebanyak emas, sebanyak gunung Uhud, itu nggak akan bisa menyamai kebaikan sahabat-sahabat. Maka ada ungkapan, janganlah mencela para sahabat, karena kalian tidak akan bisa menandingi kebaikan-kebaikannya. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla ahudin dahaba ma balago maddan ahadihim wala nasifah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa menyamai satu mud. Satu mud kan sini, Pak. Ya. Yang diinfakkan oleh sahabat. Nggak bisa akan menyamai. Dan tidak pula mereka setengahnya. Setengahnya pun juga tidak. Nah, inilah kehebatan-kehebatan sahabat. Padahal tadi kalau kita di ayat di atas tadi kan kalau berlebihan bisa tercela, bisa menyesal. Tapi konteksnya beda. Kalau kita membaca ayat itu tekstual mungkin ya. Tapi kita lihat konteksnya. Dalam keadaan apa dibutuhkan, kita bisa menyedekahkan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa saya sendiri menasihati kepada diri saya sendiri agar mempunyai sifat pemurah. Tidak perlu melihat banyak sedikitnya harta. Walaupun dalam keadaan sempit tentunya. Kemudian utamakan sedekah kepada yang ditanggung. Entah itu orang tuanya atau kerabatnya. Baru nanti ada urutannya, anak yatim. Anak yatim pun yang miskin, jangan anak yatim yang kaya, yang miskin. Kemudian fakir, miskin, dan seterusnya. Orang yang safar. Dan jangan pernah mencela kepada siapapun. Sebab boleh jadi yang dicela itu mempunyai satu amal yang jauh lebih baik daripada yang mencela. Ya, itulah sifat pemurah mudah-mudahan ada dalam diri kita. Demikian, semoga bermanfaat. Barangkali masih ada waktu sedikit. Iya Pak Zul, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita membandingkan Ya Pak. kemurahan seseorang dengan sahabat, maksudnya era Rasulullah, Ya, jauh. Kemudian ini, pertanyaannya, apakah korelasinya itu antara sifat pemurahnya seseorang itu dengan kadar keimanan dan ketakwaan seseorang itu? Iya. Apakah ada korelasinya? Ada Pak. Semakin tinggi keimanan ketakwaannya, maka sifat pemurahnya itu mungkin semakin baik. Yang pertama ini, yang kedua ini, dalam Al-Quran ayat ke-177 tadi, Iya. itu kan ada di dalamnya memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan bermusafir, peminta-peminta, itu masuk, dan memberikan hamba saya. Nah, kriteria peminta-peminta ini seperti apa? Apakah semua itu ramen itu termasuk situ? Kadang-kadang saya sendiri melihat seorang yang peminta dengan seseorang yang bagi ibu-ibu ya di jalan bawa karung kan nyari foto-foto bekas kan saya senang pada ini kalau memberikan sesuatu orang lagi di jalan itu yang bawa karung bekas
Cari foto-foto bukan tidak ada. Iya. Karena ya sekedar kita belikan tuh juga untuk minum gitu kan. Iya. Itu kan lebih ini saya lebih bermakna gitu. Daripada yang benar harus beramai atau ke rumah gitu. Iya. Iya. Ya kan? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Jadi apa korelasinya orang yang beriman dengan sifat pemurah? Ada keimanan dan ketakwaannya. Iya. Pemurah. Ya, tadi sudah saya sebutkan, Pak. Maka sifat pemurah itu ada dalam diri seorang mukmin. Ya. Saya carikan hadisnya tadi. Al-mu'minu urun karimun. Seorang mukmin, orang yang beriman adalah orang yang mulia lagi pemurah. Itu kata Rasulullah, Pak. Jadi ada korelasinya. Kalau orang mukmin tapi pelit, Ya belum. nah ini perlu dipertanyakan keimanannya. Dan pemurah ini kan tidak harus harta bentuknya kalau kita tidak punya. Ya senyum aja udah. Sedekah. Jima ya sedekah kan Pak? Jika kan sama istrinya sedekah juga. Ya. Jadi ada hubungannya Pak. Seorang yang beriman dengan sifat pemurah. Tentu ini juga tadi saya katakan orang yang mempunyai sifat pemurah ini tawakalnya kuat Pak. Terus kemudian kepada orang memberi kepada orang yang minta-minta. Iya. Ya. Iya. Kalau masih dia haru, kalau ini ngamen, Iya. Iya. Intinya kalau sifat pemurahnya, kalau mau memberikan, berikan saja. Nggak peduli siapa dia, gitu kan. Nah, bagi yang menerima, itu kalau dia tidak dalam kebutuhan, tidak terdesak, dia punya harta tapi tetap minta-minta, dalam suatu hadis, itu dikatakan nanti dagingnya tidak berkerat, daging mukanya itu. Kan ngeri, Pak. Iya. Kalau ditanya tentang kriteria meminta-minta itu, coba dibuka surat 2 ayat 273. 273. Ya. Orang yang 273. 273. Al-Baqarah ya, Pak? Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang berharap usahanya karena dia tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang kaya. Mereka menjaga diri dari meminta-minta. Ya. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik kamu infakkan sungguh Allah. Ya. Betul, Pak. Ciri-cirinya itu ya. Jadi orang yang berusaha berjalan di jalan Allah sehingga orang lain itu melihatnya dia. Jadi kalau orang mukmin, orang beriman, walaupun tidak punya, dia pantang untuk meminta-minta. Karena dia menjaga dirinya. Ya, menjaga kehormatannya. Itu aja. Jadi orang yang butuh tapi nggak minta. Ya. Bagaimana kita tahu dia butuh? Dia nggak minta. Ya. Itulah butuhnya silaturahim. Nah, itu tadi hartanya disosialkan di pintu-pintu kebaikan. Maka orang yang mempunyai harta itu sebaiknya apa ya? Mengetahui lah itu paling tidak itu sehingga dia infakkan hartanya tepat pada sasarannya. Itu. Suatu saat kita mau bersedekah berlebihan. Banyak orang yang mengucapkan kita misalnya gitu, hebat ini. Ada itu, kita juga kita yang memberikan ada rasa bangga gitu. Ya. Ria kayak. Ya, kalau terselip, terlintas di dalam hati kita seperti itu, nah itu bahaya Pak, rawan Pak. Rawan, itu yang tahu hanya dirinya dan Allah saja. Makanya kalau kita bersedekah, udah diem aja. Mau orang mengatakan apa, udah diem aja. Jadi tangan kanan memberi, tapi tidak. Tangan kanan lebih baik daripada tangan
kiri. Oh iya, itu juga ada ayatnya itu. Iya. Tapi di sini sebagian juga Pak. Buat orang-orang yang menyebabkan apa yang dia malam nasihat hari sebelum dunia maupun dalam keterangan. Iya. Malam di sisi Tuhan ya. Iya. Iya. Terang-terangan boleh karena untuk memberikan contoh, Pak. Misalnya kan? Bukan dia. Bukan dia, makanya niatnya yang penting. Kita nyemplungin itu kotak, loh, dilihat orang. Kan kadang-kadang kalau Jumatan pada ditutupin itu. Kalau saya enggak, Pak. Saya tutupin, saya cemplungin aja udah. Dengan niat kalau orang melihat ikut itu loh. Ikut nyemplungin itu. Sebab ya. Ya, itu ada tekniknya, Pak. Ada tekniknya. Nanti yang 2000 di luar, Pak, yang 100 di dalam. Ya, ada apa siasat-siasat untuk bersedekah itu. Ini Bapak, Ya. ini yang Bapak katakan. Boleh, Pak. Sampai saat ini dana sahabat Usman itu masih ada. Iya. Oh iya. Masih ada tuh. Jadi mungkin dari doanya Rasulullah dikatakan sampai nanti akan makin melimpah. Mungkin sampai sekarang ini kan berapa ratus tahun Iya, masih mengalir. terus. Iya. Buat berapa ribu? 1.500 tahun sampai saat ini di bank itu masih ada, Iya. masih bergulir terus. Apa mulianya Betul, itulah sifat pemurah. kita pemurah. Iya. Maka kalau bisa, Pak, ada amal-amal jariah kita, Pak. Contohnya sederhana saja. Kalau kita mengajari kepada anak kita Al-Fatihah aja, yang belum diajarkan kepada orang lain, dan anak itu mengamalkan, dan nanti di hari tuanya dia juga memberikan pelajaran, itu terus mengalir, ya, Pak, amal jariah itu. Nah, itu yang sepele aja seperti itu. Tapi pahalanya besar. Saya kira udah masuk ya. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.